Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman shadiqa wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Pada hari ini kita belajar tentang masalah akhlak. Ya. Tentang masalah pelajaran akhlak. Apa itu akhlak? Yaitu tingkah laku di dalam diri seseorang. Baik tingkah laku yang baik ataupun tingkah laku yang buruk. Baik dari ucapannya ataupun perbuatannya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang masalah pelajaran akhlak. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul adib. Seorang anak yang beradab. Ya. Artinya seorang anak yang memiliki tata krama, sopan santun. Al-waladul adib yahtarimu walidayhi wa muallimihi. Seorang anak itu hendaklah dia beradab atau memiliki sopan santun. Ia menghormati kedua orang tuanya dan menghormati guru-gurunya. Kedua orang tua kita siapa? Siapa contohnya? Ayah dan ibu kita. Itulah kedua orang tua kita. Ya, yang mesti kita menghormati mereka. Yang mesti kita itu patuh dan taat kepada keduanya. Enggak boleh kita itu melawan kepada kedua orang tua kita. Kita harus menghormati keduanya. Dan juga guru-gurunya. Guru-guru kita di mana aja yang ada? Di sekolah, di tempat ngaji, di tempat les, ya kan? Les pelajaran ya, entah les bahasa Inggris, les bahasa apapun, les komputer, itu juga termasuk guru-guru kita. Ya. Dan haruslah kita itu menghormati guru-guru kita. Jangan pernah kita melawan kepada mereka. Ya. Terlebih-lebih ya, guru kita itu orangnya sangat baik. Ya. Dia tulus mengajari kita tentang masalah ilmu. Apalagi yang diajarinya ilmu agama. Apa aja ilmu agama itu? Seperti inilah. Mengajarkan tentang masalah bagaimana supaya kita bisa baca Al-Quran. Dan juga kita mengetahui ilmu-ilmu agama yang lainnya. Macam mana supaya kita bisa sholat. Ya. Dan kita bisa hafal bacaan-bacaan sholat. Ya, membacanya dengan baik. Dah itu macam mana supaya kita tahu, ya kan? Berwudu, ya,
dan segala hal yang lain-lainnya. Dan juga sekarang ini juga kita mempelajari tentang pelajaran ilmu akhlak. Yang supaya kita itu bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh dan solehah. Mau nggak jadi anak yang baik? Mau nggak? Kalau mau, makanya dengarkan mu'alim baik-baik. Ya, jangan ada yang main-main lagi. Jadi siapa yang mesti kita hormati? Kedua orang tua dan guru-guru kita yang mengajarkan kita tentang kebaikan, yang memberikan ilmu kepada kita, mengajari kita yang tidak tahu menjadi kita tahu. Ya kan? Baik guru-guru di sekolah, guru-guru di les, ya, les apa, privat apa, atau guru-guru di tempat ngaji. Harus kita hormati mereka. Tak boleh kita melawan kepada mereka. Apalagi sampai menghina mereka, sampai mengejek mereka. Hati-hati ya. Itu kalau anak yang mempunyai adab sopan santun yang baik, akhlak yang baik, ya, tingkah lakunya yang baik, ucapan perbuatannya itu harus juga baik. Ya. Jangan rendahkan gurumu, ya. Wa ikhwanahul kibar, dan saudara-saudaranya yang besar. Maksudnya yang lebih tua umurnya dari dia. Siapa aja di keluarga kita? Kakak, abang. Kalau kakak itu, kalau kita di sini biasanya kakak perempuan. Kalau abang laki-laki. Nah, kita harus juga menghormati mereka, ya. Jangan melawan kepada mereka. Siapa yang punya abang di sini? Tunjuk tangan. Pernah nggak ngelawan sama abangnya? Kalau pernah disuruh sama abangnya? Kalau disuruh abangnya untuk melakukan yang baik, jangan pernah membantah, jangan pernah melawan. Ingat tuh ya. Kalau kakaknya juga, siapa yang punya kakak perempuan di sini? Punya kakak. Kalau kakaknya nyuruh, ya, suruh bantuin berisi rumah, nyapu rumah, nyuci piring, ya kan? Ngepel lantai rumah. Jangan pernah kita membantah atau melawan kakak kita. Ya Sipa ya. Kalau Kak Bitri nyuruh, jangan melawan sama dia. Karena kakakmu kan capek juga bantuin mama, ya kan? Bagi-bagi tugas. Ya udah kakak udah bantu ini, udah awak nyuci piring atau nyapu rumah, ya kan? Karena kalau kita tuh di rumah sama-sama tinggal, berarti itu tempat tinggal rumah kita. Kalau bersih kan kita juga yang menikmatinya kan? Jangan malas-malas ya. Kalau abang kakak kita nyuruh sesuatu kepada kita di rumah, jangan pernah kita melawan mereka, ya. Apalagi sampai mengejek mereka. Wa kullaman huwa akbaru min, ya. Dan tiap-tiap orang, siapa saja yang lebih tua, yang lebih besar darinya. Siapa aja? Orang lain. Ada nggak orang lain yang lebih tua umurnya dari kita? Ada, ya kan? Nggak boleh, kita harus juga menghormati orang yang lebih tua. Contohnya siapa? Tuh Bang Ibnu. Itu Bang Ibnu kan bukan saudara kandung kita, dia kan orang lain, tapi usianya lebih tua dari kalian semua. Kalian harus juga menghormatinya. Jangan kalian ngelawan sama dia, jangan kalian ejek-ejek dia, ya.
Nah, ini mualim perhatikan, seringkali kalian ngejek-ngejek dia. Nggak boleh ya. Nah, mualim nggak sebut namanya, tapi mualim dengar di telinga mualim ya. Mualim juga lihat. Jangan ngejek-ngejek dia. Dia kan udah dewasa dia itu. Lebih tua lagi, jauh umur dari kalian. Jangan kalian hina dia, jangan kalian ejek Jadi harus apa kita sama dia? Harus apa kalian semua sama dia? Harus kalian hormat. Nah, nggak boleh kalian rendahkan dia ya. Kalau anak yang memiliki adab, sopan santun, tingkah laku yang baik, pasti nggak mau dia berbuat seperti itu, ya kan? Nggak mau dia melawan atau membantah atau mengejek orang yang lebih tua usianya dari iya. Nah, kalau bisa kalian, jangan ya seperti itu, ya. Nah, hormati orang yang lebih tua dari kalian. Wa yarhamu ikhwanahu shighar, dan menyayangi saudara-saudaranya yang kecil, saudara-saudaranya yang lebih muda usianya dari dia, yang lebih kecil, berarti adiknya, ya kan? Baik adiknya laki-laki atau adiknya perempuan. Punya adik perempuan? Siapa yang punya? Nah, Cinta punya adik namanya Putri, adik perempuan. Sayang sama adikmu. Sayang, jangan di mulut. Sayangnya bukan hanya di mulut aja. Sayang cinta, sayanglah mualim. Tapi di hatinya, sayang apanya? Tak jita tiap hari ya kan. Jangan. Betul-betul betul, cinta sayang. Buktinya tiap hari ngaji bawa adiknya. Pulang nanti adiknya sama dia juga. Berarti kan dia memang sayang. Akila punya adik laki-laki ya kan? Ya kan? Tiap hari diajarinya baca Iqra, tiap hari dibawanya tempat ngaji, ya kan? Berarti Akila sayang sama adiknya. Dah. Kalau adiknya nangis, dia cepat mendiaminya. Cepat mendiami adiknya. Kalau adiknya mau pipis, diantarinya ke kamar mandi. Berarti Akila sayang nggak sama adiknya? Sayang. Jadi kalau kalian punya adik laki-laki ataupun perempuan, kalian harus sayang sama adik kalian semua. Jangan kalian jahat sama adik kalian ya. Mentang-mentang dia masih kecil, enak-enak aja kalian tokok-tokoki kepalanya. Sini kau, tok katanya. Jangan, ya kan? Kau kencing sembarangan, kau berak bareng tok katanya. Jangan. Nangis adikmu, ya kan? Ngadu ya sama mamanya. Mama kalian, ya kan? Udah. Jangan pernah nokok-nokok kepala adik kita, ya. Ingat. Kepala ini tempat yang mulia yang Allah ciptakan. Di dalamnya ada otak. Otak ini harus dipelihara, dia lembek. Untung aja lah dia ditutup pakai tulang tengkorak kita. Sama dilapis dengan kulit kepala, rambut. Makanya dia gini, makanya nggak boleh nih ya. Ini tempat yang paling mulia. Jangan ditokok-tokok kepala adiknya, ya kan? Adiknya sikit-sikit salah, ketok. Sikit-sikit apa, tok. Tokok aja boleh. Ada pula yang nokok adiknya pakai sapu kepalanya. Kelepok, nangis ya, acet. Dia ditokok sama siapa? Tuh sama kakak itu. Awak ditokok mak ini, bendol, keluar telur puyuh di sini. Ya kan? Jangan jahat sama adik kalian. Ingat, mualim dulu punya adik banyak, tapi mualim sayang sama adik-adik mualim. Kalau adik mualim diapai orang, mualim marah. Jangan diapa-apa ya adik saya ya. Awas. Takut orang ngapai adik mualim karena mualim suka membela adik mualim, sayang mualim.
Kalau mualim ada makanan, mualim nggak pernah pelit. Mualim kasih, nah, dek makan. Nggak pernah mikiri diri sendiri. Ini nggak, sama adiknya pelit. Udah makan enak-enak, dia ejek-ejek pula dek. Dia ejek-ejek. Minta akak, Ali, belilah, beli. Enak. Apa? Makan es krim ya kan? Ya kan? Minta lakak dikit aja, enak Ali, belilah kau. Pelit sama adiknya ya kan? Nggak boleh kayak gitu ya. Ingat, kalau orang pelit itu Allah tuh nggak suka nengok anak yang pelit. Itu nanti kalau tempatnya nanti di neraka itu kalau orang-orang yang pelit. Ya kan? Ingat itu. Dah. Sayangi adiknya ya. Punya adik semua? Disayangi adiknya ya. Jangan tiap hari dimarahin. Tahu? Tak umbuk nih. Jangan ya. Adiknya pun nangis. Kenapa? Dimarahin sama kakak, mabem. Ya kan? Sedih lah adiknya. Mualim aja punya adik, mualim jagai, ini adiknya kok malah ditokoi. Jangan ya. Sayangi adik ki. Kalau adik kita diapai orang, kita bela. Ya kan? Ini enggak. Adiknya datang nangis-nangis. Bang, aku dipukul mana itu. Bang, sakit kepala nih bang. Dilempar pakai batu bang. Ini bang, bendol di belakang bang. Ya kan? Datang abangnya apa? Kata kayak syukurin. Bukan dibelain adiknya, malah dibilang syukurin. Kalau bisa, udah. Kau rasain dah. Makanya, jadi malah adiknya diapai orang, malah dimarah-marahin. Harusnya dibela lah, dibilang. Jangan apa-apa ya adik awak ya. Jangan ya. Nanti tak adui sama mamamu. Gitu, tak aduin bapakmu. Iya kan? Bukan adiknya malah dimarah-marahi. Udah kah adiknya udah sakit dimarah-marahi, ya kan? Kalau bisa adiknya udah nangis, beli jajan ya kan? Yaudah, dek, adik udah nggak usah nangis. Yuk, kakak beli jajan. Ya kan, Put? Ada kayak gitu dibuat. Ada. Dah. Wa kullaman huwa asgharu min dan tiap-tiap orang yang lebih kecil darinya, yang lebih muda usianya daripada dia. Siapa itu? Ya orang lain lah. Misalnya gini. Siapa yang paling besar ini? Si Fitri. Fitri atau Bang Ibnu yang paling besar. Kalau Fitri ini yang perempuannya. Kalau Bang Ibnu yang laki-lakinya. Nah, ini adik-adikmu semua nih. Ini orang lain semua kan? Bukan saudara kandung kan? Disayangi juga. Jadi bukan mentang-mentang bukan adik kita. Kau kan bukan adik aku. Ketepok katanya. Ya kan? Jangan. Ya kan? Ditangis-tangisi, ditakut-takuti gini. Nangislah adiknya. Ya kan? Jangan. Misal kayak gini, nih. Ya kan? Ya Fitri. Ini macam kayak si Jahwa, si Zahra, Karisa, Salsa, Putri. Ini kan adik-adik semua kan? Lebih muda usianya darimu kan? Ya, Fit. Disayangi. Jangan dibuat nangis. Jangan dimarahi. Jangan dijahati ya. Ingat tuh. Jangan ditakut-takutin ya kan? Kakak berubah jadi hantu Wiwi. Jangan. Gigi kakak. Gigi kakak besar. Tengok ompong sebelah nih. Jangan kayak gitu. Ya. Nangis adiknya. Awak ditakuti sama Kak Fitri gitu. Udah itu ditakuti giginya besar-besar gitu. Jangan. Ya Fit ya. Disayangi adiknya. Jangan dipukuli, dicubitin. Kok bandel kok ya? Cubit kok ya, cubit kok. Jangan nangis adik itu ya kan? Ya kan? Ya Fit.
Disayangi ya, walaupun bukan adik kandung kita. Fitri, walaupun bukan adik kandungmu siapa di sini? Nadia. Kalau yang Mualim sebutkan tadi, itu siapa? Orang lah. Tapi usianya lebih muda dari usiamu kan? Berarti ini adikanmu kan? Walaupun dia orang lain sayangi juga, ya. Jangan dipukul, jangan dicubit, ya kan? Jangan dimarahi ya. Jangan ditakut-takuti. Ingat itu. Nih, Bang Ibnu baik nggak sama kalian? Baik nggak? Pernah dia Bang Ibnu ngasih jajan? Pernah? Pernah nggak Bang Ibnu ngasih jajan? Baik nggak Bang Ibnu? Kalau Bang Ibnu seperti itu berarti Bang Ibnu sayang sama kalian. Ya kan? Makanya Bang Ibnu jangan nggak dihormat. Jadi harus dihormat. Kayak mana cara menghormati orang yang lebih tua? Siapa yang tahu? Hah? Caranya apa? Macam mana? Itu kalau orang yang lebih muda. Ini menghormati orang yang lebih tua itu kayak mana caranya? Hah? Jangan mengejek jangan menghina jangan merendahkan diri, hormati dia. Ya, karena dia orang yang lebih tua. Nah, itu yang pertama, ya. Wa yasduqu fi kalami, dan ia benar dalam perkataannya. Ucapannya selalu jujur. Ya Zahra, selalu jujur. Nggak pernah dia dusta, nggak pernah dia bohong. Jadi kalau anak yang baik itu, anak yang punya adab sopan santun itu, dia nggak pernah bohong sama kedua orang tuanya, sama bapak mamanya nggak pernah bohong, ya kan? Nanti kalau disuruh bayar uang buku, Satria, uang bukumu berapa di sekolah? Uang buku awak mak, 50.000 mak. Padahal di sekolah cuma 30.000. Berarti Satria bohong nggak? Bohong sama mamanya. Uang buku 30.000 kok katanya 50.000. Berarti 20.000 diapain duitnya? Dibuatnya tak apa-apalah. Bisa dibuat main jajan, tak buat main apa ya kan? Nah, kalau anak yang beradab, yang memiliki sopan santun, anak yang baik, pasti dia tidak mau bohong. Ingat, bohong itu dosa besar. Ya. Siapa nabi yang nggak pernah bohong? Iya, semua nabi itu tak pernah bohong. Ya kan? Nah, termasuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gelarnya nabi? Saking nggak pernah bohongnya, saking jujurnya, apa gelarnya? Iya, gelarnya Al-Amin. Oh, benar tuh apa yang diucapkan sama Fitri. Gelar Nabi kita Al-Amin. Semenjak kecil sampai beliau jadi Nabi dan Rasul, Nabi kita nggak pernah bohong. Makanya jangan bohong kita ya. Jangan biasakan kita bohong. Harus jujur. Jadi kalau kita dari kecil udah jujur, nanti sampai udah besar kita nanti terbawa-bawa kita terus jujur. Kalau dari kecil tukang bohong, sampai besar nanti pun tukang bohong. Sampai kapanpun kalau sekali aja kita bohong, nggak dipercaya orang kita. Aku nggak percaya apa kata dia itu. Kenapa? Tukang bohongnya dia tuh, tukang bongak dia tuh. Nggak ada jujurnya itu. Aku nggak percaya aku. Pernah aku di gini-gini sama dia. Rupanya bukan. Dia bilang kayak gitu, rupanya bukan. Nah, dia tukang bohong, sering bohong. Orang nggak percaya sama kita. Kalau kita tukang bohong. Tapi kalau kita jujur, orang selamanya pasti percaya sama kita. Ya kan? Nih Mu'alim nih. Mu'alim sampai sekarang, alhamdulillah.
dipercaya orang mu'alim. Karena mu'alim nggak pernah nipu orang, nggak pernah bohong. Kalau mu'alim bilang ini. Tapi pernah mu'alim bohong. Bohongnya yang baik. Misalnya gini, istri mu'alim masak sayur atau masak ikan ya kan. Rupanya waktu mu'alim makan, rasanya keasinan. Sampai gini-gini mu'alim makannya. Asin, dalam hati mu'alim, asin, mata pun mau keluar rasanya. Asin kali. Jadi, kata istri mu'alim, enak mas. Enak. Padahalan asin. Nah, Dek, nanti Adik rasai juga ya, Dek ya. Kayak mana rasanya? Mas mau keluar dulu ya. Rupanya betul-betul. Mas, katanya enak, rupanya asin. Nah, gitu caranya. Jangan kita marah-marah. Dasar istri apa masa tak pandai. Asin masakannya, udah perut lapar. Sekali makan asin. Apa yang mau dimakan kayak gini ya kan? Bukan marah-marah, tapi nggak boleh marah. Mudah-mudahan mu'alim terus seperti itu. Pernah nggak mu'alim marah? Marah pernah. Kalau istri mu'alim nggak sholat, mu'alim marah. Kalau istri mu'alim berbuat yang tidak baik, mu'alim marah. Kalau udah mu'alim marah, ngeri. Ngeri. Rumah mu'alim aja sampai goyang. Iya. Rupanya ada gempa waktu itu ya kan. Bukan mu'alim yang goyang-goyang, gimana mungkin mu'alim goyang-goyangnya gini. Dah? Ingat tuh ya. Boleh kita bohong kalau untuk yang baik. Misalnya gini, Sipa pulang sama Fitri, pulang sekolah, dalam perutnya dalam keadaan lapar kali ya kan. Rupanya mamaknya ngidangi masakan, sayur, ikan sambal, ikan gulai ya kan. Sekali makan, buka. Rasanya kayak mana kak? Rasanya manis sekali kan. Rupanya mamaknya salah naruh. Pikirnya garam, rupanya gula. Rupanya masakannya manis. Manis sekali kak, macam kolak katanya. Iya, aku gak suka. Iya, datang mamanya. Udah siap makan kalian? Udah mak, enak. Enak mak. Enak. Mak, kalau bisa masaknya besok kayak gini lagi ya mak. Datang Sipa. Besok kayak gini lagi. Janganlah. Iya kan? Nah, rupanya enak. Iya kan? Jangan pula kalian marah. Mentang-mentang mamak kalian masaknya kayak gitu, keasinan, kemanisan, kalian marah-marahin mamak kalian. Wah, dasar mamak bodoh. Udah bodoh, pauk lagi. Ya kan? Masak pula masakan keasinan, kemanisan. Perut awak lapar nih mak. Mak mikir sedikit mikir. Awak lapar nih mak. Masa mamak masak kayak gini mak. Ku balik-balikkanlah semua nih lauk nih. Mamak masak pun gak betul. Pernah ada yang kayak gitu di sini? Alah pernah. Pernah nggak? Kalian sangka mamak kalian tuh belanja aja ke pajak udah jam berapa? Capek jalan-jalan ke pajak beli ikan, beli sayur. Kalau dia keasinan, kemanisan, masa kalian bilanglah baik-baik, mak. Mak, masakannya enak mak. Tapi mak kayaknya coba mak rasai mak. Kan? Asin. Ya, tinggal ditaruh tambah gula supaya asinnya kurang. Apa yang mamak direpet-repeti kayak gitu ya kan? Bilangnya mamaknya bodoh, pau ya kan? Udah jangan kayak gitu ya. Dah. Sekarang mulai bertanya, kalian semua mau jadi anak yang jujur apa jadi anak yang tukang bohong? Baik. Kasih contoh dulu sama mu'alim. Apa contohnya kalau kita tuh misalnya jadi anak yang jujur? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu mu'alim kasih duit gopek? Nah, apa? Apa Dan?
Iya yang jujur. Apa ucapan yang jujur itu? Contohnya apa? Siapa yang tahu? Iya, memang nggak bohong. Contoh kalimatnya seperti apa? Contohnya gini, kalau misalnya di sekolah, Zidan, sampaikan sama mamamu ya, ini dari gurumu di sekolah. Uang buku harganya 100.000. Sampaikan sama mamamu 100.000 ya. Uangnya dibawa besok, ini bukunya. Nah, sampai di rumah, apa nanti disampaikan sama mama? Kalau Zidan memang anak yang jujur. Kayak mana ngomongnya sama mama? Ah, Masya Allah. Ini anak yang jujur. Nah, sekarang anak yang tukang bohong. Siapa cocoknya yang contohnya ini? Rizky. Rizky Nurkis. Wah, sini. Oke. Kayak mana bohongnya sama mamamu? Misalnya gurumu di sekolah kayak tadi. Rizky, sampaikan sama mamamu, bapakmu, uang buku 200.000. Ya, besok dibawa uangnya, nih bukunya. Sampai rumah apa ngomong sama mama bapak kalau uang bohong? Hah? Kayak mana, Dil? Kayak mana, Dil? Emang bohong juga. Tapi bohongnya itu baik kali itu. Baik apanya? Hah? Bantu orang tuh. Wah, ini yang nggak baik coba. Wadil. Yang tadi harga buku 200.000 kata gurumu di sekolah. Sampai rumah ngomong apa mama? Sama bapak? Belum. 200. Coba Kaisa dulu. Kayak mana Kaisa? Anak yang tukang bohong. Contohnya bukan Kaisa yang tukang bohong. Mualim tahu Kaisa ini anak yang baik, anak yang jujur. Contoh yang anak tukang bohong kayak mana? Ngomongnya. Iya, 200.000 kata gurumu di sekolah. Sampai rumah bilang apa sama mamanya? Oh, itu baru dia tukang bohong. Di harga buku 200.000 kata guru di sekolahnya. Dia bilang sampai rumah mama bapaknya 300.000. Dia dimakannya 100.000. Kira-kira buat apa tuh? 100.000. Wah, banyak lah. Bisa beli baju, bisa beli sepatu ya kan. Tapi ujung-ujungnya pasti dibeli jajan. Atau beli apa? Paket untuk main HP. Nggak boleh lah. Hasil uang nipu kok disedekahin. Kau balikin lagi, kamu balikan lagi sama mamamu, bapakmu. Jadi terakhir, kalau seperti itulah ucapan yang diucapkan tadi, berarti anak itu tukang bohong. Pertanyaannya, kira-kira anak yang tukang bohong tadi itu sayang nggak sama bapak mamanya? Sayang apa enggak? Kenapa dia nggak sayang? Ya, karena dia tukang bohong dan nyusahi orang tua. Kalau 200.000 dibilangnya 300.000, kan memberati kedua orang tuanya. Ini ada yang lebih parah, uang buku cuma 30.000 dibilangnya 200.000, berkali lipat, kan? Jadi jangan, kalau anak yang jujur tadi, kira-kira dia sayang nggak sama bapak mamanya? Sekarang mulai tanya, kalian sayang nggak sama bapak mama kalian? Kalau kalian sayang, kalian bantu itu ya. Jangan kalian bohongi, tukang bohong sama kedua orang tua kalian. Jangan kalian bohongi mereka. Dah.
Wa yatawaddu ma'an nas. Ya, udah dengerin mualim, dengerin. Dan dia rendah hati terhadap manusia. Rendah hati kepada manusia. Apa contohnya rendah hati? Rendah hati itu maksudnya dia nggak berlaku sombong sama manusia. Jangan dia mentang-mentang dia punya mobil, rumahnya besar. Dia bilang, kalian tahu ya, aku punya mobil 2. Kau nggak punya mobil, punya sepeda pun sepeda bannya pun udah mau lepas. Ya kan? Nah, tengok aku, sepedaku 3. Wah, sepedaku mahal-mahal. Harganya kalian bertahu, 1 5 juta. Sepeda kau harganya 200.000. Itu pun rantainya gila lepas katanya. Bannya pernah masuk paret katanya. Ya kan? Tengok sepedaku kilat, bersih. Sepedamu gadel, tengok. Catnya ya udah berkelupas-kelupas ya kan? Bau pula lagi tuh katanya. Enggak pernah disiram. Ya kan? Ingat ya. Ini berarti dia nggak rendah hati. Kalau rendah hati gini, misalnya si Rizky punya sepeda baru, karena hadiah ulang tahun dari bapak mamanya, Rizky, atau dia dapat ranking di sekolah, ya kan, dibeliin sepeda. Atau dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, nggak pernah tinggal. Dibeli sepeda baru, harganya mahal. Ya kan? Jadi ditanya sama Satria, sama Aidil. Rizky, sepedamu cantik kali ya. Apa kata Rizky? Biasa-biasa aja katanya. Yang penting aku ucapkan Alhamdulillah. Aku bersyukur kepada Allah. Ya, aku terima kasih kepada kedua ibu bapakku. Nggak apa-apa biasa. Jadi datang si Satria, Rizky, boleh kami minjem sepedanya sekali-sekali? Ya boleh, pakai aja. Ruhe kan, pakai aja. Rizky berarti nggak sombong. Coba anak yang sombong. Kata Satria, Rizky, itu sepedanya sepeda baru ya? Baru lah, baru tahu kau. Harganya mau 5 juta. Jadi waktu mau dipegang masih Satria, jangan kau pegang-pegang, lecet nanti. Jangan. Udah kau bau belum mandi katanya. Jangan. Ini sepedaku mahal. Datang Aidil, apa kata Aidil? Rizky, bolehlah kami main-main sesekali kami bawa. Enak aja kau mau bawa, masuk paret nanti kayak kau. Kan? Nah, jangan sepeda mahal nih, jangan pegang-pegang, jangan pakai-pakai, jangan sentuh-sentuh. Sepeda mahal nih, biar tahu kau. Ini berarti anaknya bukan rendah hati. Kalau rendah hati tadi, mau dia minjemi sepedanya, walaupun dia beli sepeda baru, biasa-biasa aja dia. Itu ya. Dah. Apalagi rendah hati kita terhadap manusia. Ya. Tegur orang yang lebih tua ditegur. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Nenek mau kemana? Padahal nenek itu miskin. Rumahnya gubuk. Kalau ditiup angin lepas tuh seatap-atapnya. Ya kan? Kebetulan si Kaisa ini orang kaya di kampung itu. Tapi Kaisa rendah hati dia, mau dia negur nenek itu yang miskin. Nenek udah makan, Nek? Belum, Kaisa. Ya udah nanti awak bawain makannya, Nenek. Padahal Kaisa ini orang kaya, dibawain makanan yang enak-enak sama Kaisa. Nenek itu pun senang lah kan? Cucu-cucunya pun senang. Berarti Kaisa ini rendah hati, walaupun dia orang kaya. Nggak sombong dia sama manusia. Ya kan? Kalau ada orang minta-minta ke rumah Kaisa, misalnya entah siapa. Dek, mintalah sedekahnya, Dek.
saya belum makan 1 hari ini. Oh ya ibu belum makan. Udah, bungkusin. Pakai nasi dibungkusin, dikasih duit lagi sama Kaisa. Ya kan? Berarti Kaisa ini orangnya rendah hati. Walaupun dia orang kaya. Kalau orang kaya nggak boleh ini mentang-mentang kaya. Orang minta sedekah ke rumah. Bau, jangan masuk kau. Udah kau nggak, bau kali kau nih. Nggak mandi kau ya? Jangan dekat-dekat, jangan masuk-masuk ke rumahku. Dek, mintalah sedekahnya. Minta sedekah. Mau gopek kau? Gopek. Ya kan? Nah, sana pergi. Jangan masuk-masuk ke rumah saya. Oh, minta makan aja. Makan nggak ada. Pergi. Kayak gitu dia. Ini anak yang kalau yang mualim contohkan ke Kaisa itu anak rendah hati. Baik dia sama orang. Ya. Mudah-mudahan Kaisa menjadi anak yang rendah hati. Dan kalian semua. Ya Dil ya. Nah, jangan kau sombong Dil. Wa yasbiru 'alal adza. Dan dia sabar atas penyakit. Jadi kalau dia sakit dia sabar. Misalnya sakit demam. Kenapa kau Dil? Aku sakit. Sakit apa? Sakit demam sama sakit gigi. Iya, udah itu perut aku pun sakit. Ring bentar gembung, bentar kempes. Sakit. Nah, apa kata si Rizky jenguk sama si Zidan sama Satria? Dil, sakit Dil. Iya. Dil, sabar Dil. Iyalah, awak harus sabar dengan penyakit ini. Ya Allah, sabarkanlah aku dengan penyakit yang kau berikan ini ya Allah. Iya kan? Bukan ngerepet. Datang orang, jangan ribut, sakit gigi nih, sakit gigi, jangan ribut. Iya kan? Marah-marah dia dilempari orang pakai apa ya kan? Ribut kali kalian, enggak tahu kau sakit gigi. Lempar pakai panci, pakai gerobak. Bueng. Keluar kalian, pergi kalian. Nah, berarti dia enggak sabar. Tapi kalau anak yang baik, anak yang memiliki adab sopan santun, pasti dia sabar atas penyakit yang menimpa dirinya. Macam Akilah. Akilah pernah sakit kan Akilah? Kena sakit apa? DBD. Sabar nggak Akilah? Sabarlah, banyak berdoa. Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku. Sabar dapat pahala. Allah senang kepada orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Kalian semua pernah sakit nggak? Pernah sakit? Sabar nggak sama sakitnya? Iya, bagus. Kita harus sabar ya. Karena apa? Sakit itu bisa membuat Allah sayang sama kita. Tanda Allah sayang sama kita, dijadikannya kita sakit. Tapi kita harus sabar. Jangan mengeluh. Jangan tak sabar ya. Yuqati'ul aulad wala yuqati'ul aulad, dan tidak ia menyakiti anak-anak. Menyakiti ini dia enggak mau memukul, menendang orang, anak-anak enggak boleh ya. Enggak boleh dia ya menyakiti anak. Ya, contohnya apa? Tak boleh mukul, tak boleh nendang, tak boleh ngejek, ya, tak boleh menghina. Ingat tuh ya. Boleh nggak kita mukul orang? Boleh nggak kita ngejek orang? Ini orang lagi lewat di depan rumah, kalian lempar pakai batu. Boleh? Hah?
Kalau pecah kepalanya, bocor kepalanya, kayak mana? Hah? Tanggung jawab. Obati orang itu. Ya kan? Nah. Wala yatakhasamu ma'ahum. Dan tidak ia berbantah-bantahan terhadap mereka. Enggak mau dia bermusuh-musuhan ya. Enggak mau dia berbuat bermusuh-musuhan. Enggak kawan, enggak usah kawan dia. Enggak usah kawan dia. Kenapa? Enggak enak kawan sama dia. Udah kita jauhi aja, kita musuhi aja dia. Enggak boh. Ada enggak yang di sini kayak gitu? Enggak ada pasti. Nggak usah kawani dia, nggak usah kawani dia, nggak usah. Bagusan kita nggak usah berkawan sama dia, nggak enak. Udah, kita jauhi aja. Boleh kayak gitu? Hah? Jawab dulu, boleh nggak? Nggak boleh kayak gitu ya. Nggak boleh nggak nyakepin kawannya lebih dari 3 hari. Wala yarfa'u sautu idza takallama aw dhahik. Dan tidak ia mengangkat suaranya apabila dia berkata-kata ataupun tertawa. Nggak akan mau dia, suaranya gede-gede, apalagi perempuan. Nggak mau dia. Nggak mau dia ngangkat suara. Perempuan boleh nggak ngangkat suaranya keras-keras? Mau kemana kau? Mau pergi mana? Ikut aku. Nggak boleh. Perempuan itu ngomongnya lembut mau kemana? Ikut ya. Gitu lembut-lembut. Bukan kayak macam kayak tadi teriak-teriak. Apalagi tertawa. Ya. Laki-laki pun kalau bisa lembut-lembut juga. Tapi jangan kayak macam kayak perempuan lembutnya. Ya. Ini enggak. Kadang-kadang perempuan kok ketawa pun ngeri. Boleh kayak gitu? Hah? Boleh bilang apa? Kalau ketawa tutupmu. Ini enggak. Mulutnya udah tertawanya besar-besar. Nampak pula lagi gigi-giginya itu. Udah belum gosok gigi pula lagi. Nah. Ya kan? Ingat tuh ya. Kalau berkata-kata enggak boleh mengangkat suara. Kalau tertawa tidak boleh terbahak-bahak sampai suaranya keras keluar. Udah itu kalau menguap enggak. Kalau menguap tutup mulut. Ini kadang-kadang kalau menguap, udah menguapnya macam kayak kuda Nil. Iya kan? Tutup mulutnya. Kenapa? Setan tertawa nengok kita lagi nguap kayak gitu. Kenapa? Ditengoknya jelek kita. Macam kayak kuda Nil, ya kan? Kuda Nil kok nggak tahu. Kalau kuda Nil tuh kalau lagi nguap mau makan, dibukanya lebar-lebar mulutnya itu. Ketika dia mau makan semang, kayak gitu nguap, tutup. Kalau bersin ucapkan apa? Bagus. Kalau nguap tutup mulutnya harus Kalau menguap mulutnya harus ditutup. Dah, sampai di sini aja ya pelajaran tentang akhlak pada hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.